Beep. It's A! The answer is A! Hey, what's up guys? My name is Alma. And my name is Andrew. Welcome to Discovery English Channel. Oke, jadi di episode kali ini aku sama Mas Andrew mau battle TOEFL. Jadi aku sebagai teacher TOEFL dan Mas Andrew sebagai teacher IELTS mau battle TOEFL untuk melihat siapa yang Lebih kredibel dalam mengajar bahasa Inggris. Ya. Jadi kayaknya nih ya, battle TOEFL tuh belum pernah ada di YouTube ya. Ya, jadi belum pernah ada di YouTube. Nah, ini kita mau ada apa ya? Oh, nggak ada. Jadi battle TOEFL ini kayaknya belum pernah ada di YouTube. Nah, sekarang kita mau menginisiasi yang namanya battle YouTube. Jadi kalau battle YouTube. Sorry. Nah, kalau semuanya teman-teman akrab dengan Nihongo Mantapu punyanya Jerome Pauline, nah dia kan battle-nya matematika tuh ya. Nah, kita di sini mau ngadain yang namanya battle TOEFL. Gitu. Kenapa soalnya, Mas? Karena kita menemukan kemiripan antara TOEFL dan matematika. Yang adalah dua-duanya ini sama-sama pola, guys. Ada polanya, guys. Dua-duanya ini sama-sama ada polanya. Kalau matematika dia punya pola tertentu. Nah, TOEFL itu juga ada pola-pola tertentu untuk mengerjakan soal-soalnya. Jadi sebenarnya ada strateginya, guys. Nah, makanya di episode kali ini kita akan battle sekaligus ngasih tahu sedikit tentang strategi-strategi buat ngerjain soal-soal TOEFL. Yang cepat dan tepat. Iya, yang cepat dan tepat. Oke, without further ado, let's get started. Nah, jadi di soal battle TOEFL kali ini akan ada 10 soal, 10 soal yang udah dibikin sama Miss Anggi yang jauh di Bandung. Ya, Hai, halo Miss Anggi. Dan ada Tias juga Fania. Ya, Tias dan Fania yang ikut bantuin bikin soal. Sehingga soalnya ini sangat kompleks nanti ya. Kita belum lihat soalnya ya. Kita sama sekali belum lihat soalnya. Nah, kita nanti akan battle. Cepet-cepetan nih siapa yang yang lebih cepat dan tepat untuk menjawab soalnya. Jadi itu. nanti rebutan ya. Rebutan, oke. Terus rulesnya gimana, Mas? Jadi nanti kita akan rebutan. Jadi kita harus punya bell. Jadi bellnya saya beep kayak takwa ya. Pakai bel mas, pakai bel. Belnya saya beep. Nah, beep. Apa? Aku tetap pada kring. Oke. Jadi saya akan membalaskan dendamnya takwa. Iya, dendam takwa tidak akan pernah terbalaskan. Tapi sebenarnya itu nggak imbang, guys, really deh. Karena gini, Alma tuh kan teacher TOEFL ya. Jadi TOEFL itu kan dia ketika belajar TOEFL itu kan lebih ke skill-skill yang bersifat strategik ya. Jadi gimana caranya menjawab soal dengan cepat seperti itu. Kalau IELTS tuh nggak bisa. IELTS itu dia lebih ke pengaplikasian apa yang kamu dapat di sana ke dalam bentuk-bentuk soalnya IELTS kayak gitu. Tapi kan Mas Andrew ngajar bahasa Inggris lebih dulu daripada aku. Jadi ya jam terbangnya kayaknya tetap berpengaruh deh. Ya coba nanti kita lihat siapa yang menang ya nanti. Yuk, cepat. Oke, langsung. Nah, jadi nanti di battle ini itu yang benar dan yang bisa menjelaskan kenapa jawabannya itu akan mendapatkan 10 poin ya. Akan mendapatkan 10 poin. Tapi kalau cuma benar doang dan penjelasannya salah itu dapat 5 poin. Okay. So, udah mulai ya. Let's go. Oke, soal yang pertama. Waduh, deg-degan saya, Pak. 1, 2. Wait. Kring. Is it A? It should be a huge number. I guess the answer is supposed to be A. It's supposed to be number. 1, 2. Oke, sekarang. Jadi kenapa jawabannya yang salah amount dan harusnya numbers itu karena di situ kan noun-nya countable. Countable yaitu immigrants ya. Immigrants. Jadi dia harusnya pakainya numbers. Kalau amount dipakai untuk uncountable nouns. Uncountable nouns ya. Oke. Jadi penjelasannya itu guys. Jadi yang harusnya amount itu harusnya numbers. Oke. 10-0. Next. Oke, saya tidak akan tinggal diam guys. Nomor 2. C. Ayo, Yeah, the answer is supposed to be C. Yeah.
harusnya Reached with ed. With ed. Ya, kenapa? Kenapa, Mbak? Why? Because there is has. Kalau ada has itu harusnya followed by past participle. Ya, harusnya it's followed by past participle. Makanya Itu harusnya verb reach reach. pakai ed. Next. question. Beep. It's supposed to be A. Yeah. Jawabannya harusnya number lagi. Numbers. The answer is Yes. yes, benar. Penjelasannya kayak nomor 1 tadi ya. Penjelasannya kayak nomor 1 tadi. Nah, di sini ada kayak caveman, craft, ya. Sorry, oh itu created. Created, Caveman works. created a large number of early works. Nah, di sini kan ada kata works ya, early works itu countable dan plural ya. Plural. Nah, ya plural countable. Nah, di situ harusnya depannya of itu sama kayak tadi yang pertama, harusnya itu adalah Numbers, number bukan not amount. amount. That's it guys. Oke. Next. Cuman kalah cepet dong. Berikutnya. Number 4. Green. Ya. It's D. D. It's supposed to be How to Regulate. pronounce? Regulate. Yes. Pokoknya harusnya itu verb. verb. Because kan harusnya paralel ya. Parallel structure. A heart swallows. Ada verb swallows. Terus ada digest. Terus harusnya yang Regulate. ketiga itu harusnya juga verb. Verb. Jadi Regulate. So, regurgitate. Ya. Oh, jadi gini ya. Sebenarnya enaknya TOEFL itu sebenarnya gini. Kalian tuh nggak perlu tahu itu artinya apa ya guys ya. Cuman kan karena ada pattern yang bisa diikutin ya. Kayak gitu. Jadi contohnya kalau ini kan harusnya paralel. Jadi verb. Itu kan Benar. ada verb swallows, ada verb digest. Terus yang terakhir yang belakang itu harusnya juga verb. verbs. Nah, sedangkan kalau di soal ini itu dia tulisannya adalah verb ing ya. Ya, jadi harusnya diubah dalam bentuk verb es Yes. belakangnya. Oke, next. Kring. It's B. It B. should be people. It's supposed to be people. Ya. Because person is singular. Singular. Dan Is di sana ada determinan ten. Ya. Jadinya harusnya People. people. Karena Ya. pluralnya Karena person adalah people. people. It's so easy. It's Job, easy Mas peasy, Andrew. guys. Oke. Berarti udah berapa nih skornya nih? Udah tuh 2, 3, 4, 5 5-1. 40 buat Kak Alma, 1 buat Mas Andrew. Si dendamnya takwa tidak akan pernah terbalaskan. Kalau soal terakhir bener dapat bonus nanti guys. Soalnya. Soal nomor berapa ini? Soal nomor berapa sekarang? Sekarang mau nomor 6. Aduh. Kring. Cepet banget ya. It's B. Wait. Itu udah jelas. Ya, yang oke, missing oke. itu subjek sama verb. Nah, jadi dari pilihan A, B, C, D yang ada subjek plus verbnya itu kan yang B. B. Iron is the subject and is the verb. Ya. Oke, ini complex sentence ya. Coba saya kembaliin dulu. Oke. So, iron is the second most common metal in the Earth's crust. And it always occurs in combination with other substances. Oke. Next. Hah? In most parts of the globe. Kok aku susah banget nyebutin bib guys, tenan. Ini kayaknya bib itu kutukan deh, asli. Susah banget. I think it's C. Jadi kenapa jawabannya adalah ocean surface dust? Itu karena coba kalian perhatiin di frase yang pertama, in most parts of the globe, itu perlu dicatat kalau itu bukan subjek, itu adalah object of preposition. Karena di sana ada preposition in sama of juga. Sama ada of. Nah, makanya di situ kan kalimatnya belum ada subjeknya. Jadi ada dua nih sebenarnya yang mungkin jadi jawaban. Yang pertama ocean surface itu kan dia bisa jadi subjek. Ya. Nah, yang kedua, berikutnya. ocean surface dust. Kenapa yang bener yang ada dustnya? Soalnya di situ kan ada not exceed. Ya, nah, benar. Pasti depannya not itu harusnya auxiliary ya dia ya. Harusnya auxiliary verbs. Karena di situ juga ada exceed.
apa? Ya. Itu namanya Ada verb. exit. Ya, ada verbnya di Jadi situ. dia butuh auxiliary verb yang adalah does. Oke, gitu guys. Gitu. Oke. Sekarang udah nomor berapa nih? Nomor 8. Nomor 8? Oh, Aku masih 1. nomor 8. Aku kalah deh abis ini. Nanti yang terakhir poinnya double guys. Nggak boleh gitu. Double. Aku Next. mau ngalah abis ini. Ring. Cepet banget guys. Aku bacanya soalnya aja belum selesai. Wait. Mas Hendro, biar Mas Hendro aja yang jawab, biasa yang ngalah Which- nih. The answer is A. Yes, definitely. Definitely the answer is A. Ya, saya yang bener guys. Saya yang Enggak, bener guys. soalnya aku kan ngalah, tadi kan aku udah kering. Saya yang bener guys. Kenapa bener. A? Kenapa yang E? Karena di sini kalian butuh subjek Subjek. guys. Nah, gini. Ini tuh complex sentence ya. Ini complex sentence. Kayaknya ini tuh complex sentence deh. Ya, mostly. Oke. Mostly. Ini complex sentence di mana di situ berfungsi sebagai adjective clause connectors. Ya, di situ ada kata which ya. Teman-teman lihat di situ ada which terus diikuti dengan subject climatologist ya. Jadi di situ which sebagai adjective clause connectors diikuti dengan subject climatologist, diikuti dengan verb have determined. Nah, terus di situ ada verbnya lagi. Verbnya si the place. Benar nggak sih? Is-nya di situ verbnya adalah verbnya si the place, yaitu subjek yang di awal tadi Jadi fungsi which di situ adalah sebagai adjective clause Clause connector. connector. Tapi sebenarnya kalau mau simpelnya verbnya dikali complex sentence itu is tau. Ya benar. Jadi kalau semua kalian mau gampang nih ya, itu dari kata which sampai determine itu nggak usah dibahas guys. Itu dihilangin aja Iya, soalnya itu sebenarnya main verb dari kalimat itu, utamanya. auxiliary verb is itu. Benar. Soal Soal berikutnya. Soal nomor berapa nih? 9. Nomor 9. Nomor 9 ya. Nomor 9. Oke. Bip. Lama banget nih aku soalnya nih. Aku udah pernah lihat soal ini soalnya. Nggak masalah. Aku udah pernah lihat soal ini. Ini jawabannya adalah jelas banget, jawabannya adalah yang A. Which is heredity. Nah, kan benar A, benar. Kenapa tuh? Kenapa heredity gini? Nah, jadi in male pattern baldness itu di situ adalah yang disebut yang namanya object of Object of preposition. preposition. Jadi itu bukan subjeknya, Bukan guys. subjek. Nah, di sini ada yang missing nih, titik strongly influences. Nah, di sini kamu perlu yang namanya subject, Subject. guys. Nah, di sini yang subjek itu ada inherited. Inherited itu Inherit dia tuh past jadi past participles. participle. Good. Ya. Jadi itu jadi past participle. Inherits itu dia Verb. verbs. Heredity has nanti dia akan jadi double Double verb verb. kayak gitu. Makanya di sini kalian cuman punya subjek doang slotnya. Cari subjek doang ya gitu. Jadi heredity strongly influences the degree of hair Hair loss. That's it guys. Jadi begitu. Okay, next. question. Wait. Ini this is the last question ya. this is the last question. Wait. Jadi kalau ini last question, skorku berapa? Berarti? 30. Kamu skornya berapa? 60. 60. Kalau aku menang, Nggak aku boleh gitu dapat dong mas. Nggak boleh 40. kita fair play lah, nggak bisa lah. Jangan Wait. dicontoh. Ini harus ada hukumannya guys. Sebelum kita, ini soal terakhir ya? Ya. Ini soal terakhir guys. Ini harus ada hukumannya apa Nah ya? ini tetap aku yang menang. Mau Mas Andrew, mau Mas Andrew benar. Mau aku yang benar, aku tetap menang. Udah lah. Udah kita ini. Alright guys. Okay. So the next question. The next question. 40 points. No, it's 10 points. 40 points. No, 10 points. Next. Bip. Bip. It's A. The answer is A. The answer is definitely A. A. Ding dong. Ding, yay. The answer is definitely A. The oldest known daggers, the oldest known daggers are ones that. Nah, that wait. Okay, that di sini dia sebagai Connector. connectors. Good. Jadi that di sini dia sebagai connectors. Nah, kalian tuh harus paham banget mana yang konektor, mana yang bukan. Jadi kalian bisa nemuin bisa menentukan di awal itu ini complex sentence atau simple sentence ya kayak gitu. Nah, di sini ada kata that nih. Nah, kalau udah ada kata that, kata and, because itu kalian harus lebih hati-hati guys karena pasti kalau complex sentence itu pasti polanya ada dua subject and verb. Soalnya kan dia terdiri dari beberapa phrases. Good. Jadi setiap phrase harus punya subject and verb. Benar. Nah, itu kan di phrase pertama udah jelas tuh subjeknya the oldest Known known daggers. daggers. Terus verbnya adalah Are
Good. Nah, makanya setelah connector, kita juga perlu subject and verb. Itu udah ada subjeknya, Neolithic humans. Oke. Yang kurang adalah verbnya, yang Kurang adalah apa Mas Hendro? Verbnya di sini adalah chipped. Chip. Jadi semuanya itu verb. Skillfully chipped itu adalah verb. Namanya verb phrase. Verb phrase. Namanya verb phrase. Jadi di situ di depannya verbs itu ada yang namanya adverb, yang menjelaskan kata kerjanya yaitu si chipped-nya itu. Jadi humans skillfully chipped out of flint. Gitu guys. Tetap aku yang menang. Oke, jadi Sebenarnya sementara aku yang menang. adalah tetap Alma yang menang. Wait, tadi dulu. Tetap Kalma yang menang Ah. tapi soal yang ini rebutan. Oh, Ini masih ada lagi. Masih ada lagi ternyata. Bonus, rebutan. Oke guys. Ini menentukan kredibilitas kita guys. Enggak, Really. sebenarnya kita cuma adu cepet-cepetan aja sih. Ya kan? Ini menentukan kredibilitas kita guys. Yuk, gas. 1, 2, 3. Hai what's up guys, mau kasih info nih buat kalian yang mau ikutan online kelas di Discovery English. Akan kami berikan subsidi belajar online sebesar 178.000 hanya di tanggal 8 Agustus 2020. Ingat ya, 8 Agustus 2020. Jangan lupa dicatat tanggalnya. Yuk kita balik ke video. Udah biasa aja. Belum. Jadi kalau misalnya peraturannya adalah kalau kita udah ngomong belnya, kita nggak boleh lihat soalnya lagi, harus langsung jawab. Soalnya kalau kita ngomong kling sampai lihat soalnya lagi, kita bisa baca dong. Nggak boleh gitu. Jadi pastikan kalau sudah mengucap bel, kita harus siap menjawab. Oke? Oke. Nggak boleh curang. 1, 2. Wait, dilanjutin siapa? Dilanjutin siapa? Jadi kayaknya kering duluan deh. It's A. It's supposed to be takes. Kok mati? Kok mati? Mati loh. Pokoknya tadi yang jawab aku. Jadi itu kalah cepet guys, kalah sepersekian detik doang guys. No. Beneran. Well, so sekarang ini deh, aku tanya, kamu tadi baca full nggak? Enggak. Aku juga nggak baca full, Soalnya aku cuma udah lihat jelas. udah jelas tadi. Ada soal tambahan lagi, Mbak? Enggak ada ya, Mbak ya. Yeay, capek Mbak. Udah nyala? Oke, bisa dijelaskan, Mbak? Itu kan when someone itu kalian udah gak usah baca sisanya tuh nggak apa-apa. Soalnya di situ udah jelas-jelas ada someone. Kalau someone itu kalau misalnya ada kata someone, it is always followed by singular. Verb ya, singular Verb. verb. Ya. Singular Karena verb. someone itu dia akan selalu dianggap sebagai singular ya. Jadi kan itu take kan verb plural. Jadi kalau biar bisa jadi singular ya harusnya takes Tambahin dong. s, takes gitu. Jadi kalian nggak usah repot-repot baca yang Jadi belakang. itu sebenarnya itu pelajaran yang cukup basic dulu ya. Jadi itu pelajaran yang cukup Subject basic, verb agreement. subject verb agreement. Tapi kenyataannya tuh masih banyak banget yang salah. Soalnya kan someone kan kalau diartikan secara harfiah kan sebenarnya artinya bisa plural juga Bisa kan. plural, Maksudnya beberapa benar. gitu kan. Kebanyakan terkecohnya di situ sih. Cuman kalau someone itu pasti followed by By- singular. Iya. Jadi followed by singular yaitu takes. Takes. Tapi sebenarnya kayak tipikal soal seperti ini pun kadang-kadang kalau semuanya kita nulis artikel atau apa, kadang-kadang pun kita masih suka salah ya, kayak misalnya he walk atau he go kayak gitu kan. Gitu. Padahal harusnya verbnya itu pasti akan ditambahkan dengan s, kayak he walks atau he goes, he creates kayak gitu ya. Nah, Kalau everything di followed by followed by By singular juga. Ah. Jadi kalau nggak salah, bener, correct me if I'm wrong ya, karena kamu yang teacher TOEFL, some, every, any, each, each itu followed by singular. followed by singular, itu pasti followed by singular. Alright guys, jadi itu tadi battle kita. Nampaknya saya harus mengaku kalah. Sebenarnya kalah cepet guys, tenang. Kalau Iya, diukur iya. kemampuannya otaknya tuh kayak bisa aja. Cuman kalah cepet doang aja. Kalah cepet kayak gitu. Tapi memang kalau masalah cepet-cepetan itu adalah salah satu skill yang harus dimiliki sama orang yang ngerjain TOEFL test Iya, ya memang ya. soalnya kalau nggak gitu nanti pasti bakalan buang-buang waktu Benar, banget pas ngerjain. benar karena ngerjain TOEFL test sendiri itu memang harus cepat ya. Itu cuma 40 pertanyaan, 40 soal dalam 20 menit. dalam waktu 20 menit. Jadi kalian harus ngerjain itu like
as quick as possible. As quick as possible. Dan kalau kalian memang nggak bisa belajar sendiri, kalian bisa ikutan yang namanya TOEFL Preparation ya. Karena di TOEFL Preparation itu nanti kalian akan diajarin tips and strategi untuk ngerjain soal-soal TOEFL dengan cepat dan tepat. Nah kebetulan di Discover English Kita sedang juga ada punya ya. apa? Oh, sedang ada diskon Sedang kita ada ya. diskon untuk TOEFL Preparation. Kita sedang ada Berapa diskon. diskonnya? Oh saya nggak apa. Pokoknya kalian lihat di Instagram kita Ya aja. pokoknya jangan lupa untuk cek di Instagramnya Discovery. Ya, di Karena sini kita nih, di sini. selalu update program-program Ya, dan we're promo-promo going terbaru. crazy there, bener. Pokoknya kalian bisa follow itu, oke? Jadi kesimpulannya berapa tadi? Jadi ke Alma 110, Ke Alma 110. Mas Hendro 40. Wah, jauh banget bedanya. Memang dendam takwa tidak akan pernah terbalaskan. Oke. Guys, pokoknya inget aja kalau misalnya nanti ada battle lagi yang pakai bell beep itu pasti kalah. Ini yang kalah suruh ngapain ya? Angkat Galon, Jadi habis. jadi for the record nih ya guys, jadi galonnya itu dari dulu Dari yang battle Takwa sekali di kemarin, battle Takwa sampai sekali sekarang belum belum diganti guys. Belum diganti. Nah, Bayangin guys, karena Takwa kemarin tuh pas kita mau beli galon itu warungnya tutup guys. Oke guys, mungkin Oke, gitu ya. Jangan gitu lupa dulu. kalian kalau suka dengan video kayak gini, jangan lupa Jangan lupa like, like, terus jangan lupa juga komen and ya. subscribe. dan juga share Share, video ini kalau kalau- kalian care dan bagiin informasi baik ini ke teman-teman kalian kayak gitu. Oke, udah segitu dulu aja Mas Oke. untuk video kali ini. Oh wait a minute, jangan lupa juga untuk aktifin Iya, notification notification bell ya, bell. ya biar kalau semuanya kita update video pasti kalian nggak ketinggalan. Oke, segitu dulu guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye bye. Hey guys, saya mau ganti galon nih guys. Galon guys. Ini syuting mbak. Bismillah. Woi, jalan selesai.